Yang nomor berapa? Ya Perjuangan. Yang nomor 4. Bentar, bentar. Iya, bentar, bentar. Nomor 4. Ini saya cuma lihat nomor 1, 2, 3. Bentar. Oh, ya. Hmm. Yang rata-rata berbobot. Kenapa? Eh, nggak usah bikin tabel itu nggak masalah karena dia untuk rata-rata berbobot dia seperti rata-rata sederhana. Gini, saya tanya, yang di buku itu tulisannya adalah rata-rata berbobot kan? Nah, caranya, maksudnya cara yang dijelaskan di situ itu bukan rata-rata berbobot. Itu adalah moving average atau rata-rata berjalan. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, ini memang yang diminta adalah rata-rata berbobot atau rata-rata berjalan? Atau kalian mau tetap pakai cara yang di buku? Kalau cara yang di buku, meskipun itu namanya rata-rata berbobot, tapi itu adalah caranya itu adalah rata-rata berjalan. Jadi dia yang semester kemarin saya juga sudah komplain ya ke pihak akademik, kenapa bukunya salah kayak gini. Karena di buku tertulis rata-rata berbobot, namun penjelasannya adalah rata-rata berjalan. Dan pihak akademik hanya menjawab saya udah dijelaskan sesuai dengan yang di buku. Jika saya jelaskan sesuai yang di buku, itu caranya rata-rata berjalan, bukan rata-rata berbobot. Jadi kalian maunya gimana? Sesuai ada yang di buku. Ya, yang di buku itu rata-rata berjalan, penjelasan untuk rata-rata berjalan, meskipun namanya rata-rata berbobot. Jadi bukunya yang salah. Ya. Nah ini kenapa? Nggak ada, nggak dijelasin. Kenapa? Bentar, saya nggak terlalu kedengaran suaranya, agak putus-putus. Gimana? Gimana ya? Ah, hmm. Jadi berhubung yang nomor 4 ini sangat sederhana sekali. Jadi jawaban untuk meskipun itu rata-rata berbobot maupun rata-rata berjalan akan sama karena hanya akan ada satu pembelian atau penerimaan persediaan. Jika ini nanti ada beberapa penerimaan persediaan, maka hasilnya akan berbeda. Kalau untuk yang sekarang ini nomor 4 jawabannya akan sama, baik kamu menggunakan rata-rata berbobot maupun rata-rata berjalan. Jadi caranya saldo awalnya saldo awal ditambahkan dengan penerimaan tanggal 10 bulan 12 itu adalah diterima persediaan kan, ada pembelian kan. Nah, caranya itu saldo awal 10.000 unit dikalikan dengan harga satuannya 2.000. Ditambahkan unit dari pembelian uh, dikalikan dengan unit price-nya atau harga per unitnya. Jadi 10.000 dikalikan 2.000 ditambah 20.000 dikalikan 2.500. Nah, dikalikan 2.000 ditambah 20.000 dikalikan 2.500. Nah, 2.500. Tanggal 10 itu harga persatuannya 2.500 kan?
itu kalian total semuanya, kemudian kalikan bagi dengan total unit dari saldo awal dan pembelian tanggal 10, yaitu 30.000. Setelah itu, nah dari situ kalian akan dapat yang namanya harga per unit yang baru. Saya nggak ikutan hitung ya, saya percayakan kepada kalian semua hitungannya. Pada tanggal udah selesai ya, dapat berapa harga baru per unit yang baru, dapat berapa? Iya, ada Inggris bukan yang Mandarin. Oh, belum. Ya udah. Saya bantu hitung. Kenapa? Selisih kapasitas ya, kenapa? Iya, selisih kapasitas rugi. Karena BOP yang dibebankan dia lebih tinggi daripada BOP aktualnya, atau biaya yang dia gunakan itu lebih tinggi daripada yang dianggarkan. Jadi dia rugi. Berapa tarifnya? Kenapa? 10,6. Kita bisa mau punya orang juga ya. Kecuali itu dia kan atau lagi. Enggak deh, bukan 10 deh, ratusan ini. 100 sekian. Berapa? Yap, bingo. Nah, dari bulan April dan bulan Mei, kalian udah dapat kan tarif untuk BOP dibebankan masing-masing? Iya kan? Untuk bulan April kalian dapat tarif dasar untuk selisih budget. Untuk bulan Mei kalian dapat tarif dasar untuk selisih kapasitas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari data tersebut kalian disuruh cari untuk selisih kapasitas, selisih budget pada bulan Juni. Jika perusahaan merugi, berapakah selisih kapasitasnya? Selisih kapasitasnya. Kalau perusahaan dapat laba, berapa selisih budgetnya? Jadi gunakan lagi rumus yang jika selisih kapasitas, BOP dibebankan dikurangi BOP aktual. Untuk bulan Juni, lihat untuk bulan Juni saja. Jadi di situ diketahui untuk kapasitas sesungguhnya pada bulan Juni 90.000 jam kan. Jadi untuk selisih kapasitas BOP dibebankannya adalah 90.000 dikalikan tarif dari selisih kapasitas dari bulan Mei, yaitu 106,6 tadi. Dikurangi biaya sesungguhnya atau BOP aktualnya 7.100.000. Nah, dari situ kalian akan mendapatkan selisih kapasitasnya berapa. Begitu juga dengan selisih budget. BOP aktual dikurangi BOP dibebankan. Untuk BOP dibebankan caranya hampir sama. Gunakan tarif yang kalian dapat dari bulan April dikalikan kapasitas sesungguhnya yaitu 90.000 jam.
Untuk yang itu tadi, yang Dari orang metode rata-rata berbobot, gimana udah ketemu? Satu. Dibagi total unit dari saldo sama pembelian pada tanggal 10. Enggak. Saldo awalnya 10.000 unit, pembelian pada tanggal 10 itu 20.000 unit. Nah, itu kalian total 10.000. Yep, benar. Iya. Nah, dari situ kalian akan bisa menentukan tarif untuk yang dikeluarkan atau persediaan yang dipakai pada tanggal 29. Jadi yang 25.000 itu dikalikan dengan tarif yang baru. Benar. Nah, dari situ kalian bisa tahu persediaan akhirnya berapa. Tapi persediaan akhirnya menggunakan tarif yang baru juga, bukan tarif masing-masing, tapi tarif yang baru untuk persediaan akhirnya. Itu untuk tarifnya kan, harga per unit, harga per unit. Jawaban itu kan tanggal 29 masih ada pengeluaran kan? Nah, inti dari tanggal 4 ini adalah kalian disuruh mencari persediaan akhirnya. Nah, tanggal 29 itu ada pengeluaran. Ya, jadi dari total saldo itu, total saldo dari saldo awal plus pembelian tanggal 10. Maaf, cari dulu aja yang tanggal 29 biar nanti kalian nggak bingung. Tanggal 29 itu kalian tentukan berapa yang kalian keluarkan, yaitu 25.000 dikalikan 2.333,33. Ya, dikalikan. Udah dapat berapa jumlahnya? Nah, oke. Itu untuk pengeluaran tanggal 29 Desember. Sekarang kalian cari berapa saldo akhirnya. Saldo akhir itu sama dengan saldo awal plus pembelian tanggal 10 dikurangi pengeluaran pada tanggal 29. Setelah kalian dapat saldo unit akhirnya, kalikan dengan harga per unit baru, yaitu yang 2.333,333. Nggak usah dikalikan karena kan sudah didapat itu. Ya, ditambah dengan pembelian tanggal 10. Diterima itu loh, tanggal 10. Ya, kemudian dikurangi pengeluaran tanggal 29 yaitu 25.000 unit.